Saudara, usai diperiksa, polisi tak juga menahan Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri. Dewan Pengawas KPK sebelumnya telah menjatuhkan sanksi etik berat terhadap Firly dan memintanya mengundurkan diri dari KPK. Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri keluar dari gedung Bareskrim Polri Rabu malam dan tidak ditahan usai 11 jam diperiksa oleh penyidik. Firly diperiksa sebagai tersangka kasus pemerasan ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ini adalah pemeriksaan Firly yang kedua setelah ditetapkan menjadi tersangka. Penyidik memerlukan keterangan tambahan dari Firly, termasuk klarifikasi soal aset dan harta Firly yang diduga tidak masuk dalam LHKPN. Terkait dengan harta benda tersangka serta keluarga terkait adanya aset lain atau harta benda yang tidak dilaporkan dalam LHKPN. Di antaranya aset yang berlokasi yaitu di wilayah Yogyakarta, yaitu daerah Bantul dan Sleman, kemudian juga Sukabumi, Bogor, Bekasi, dan Jakarta. Rabu kemarin, Dewan Pengawas KPK atau Dewas KPK menjatuhkan sanksi berat kepada Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri. Dewas KPK menyatakan Firly terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku terkait pertemuan dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dewas KPK meminta Firly mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pimpinan KPK. Terperiksa Saudara Firly Bahuri telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku, yaitu melakukan hubungan langsung maupun tidak langsung dengan Syahrul Yassin Limpo yang perkaranya sedang ditangani oleh KPK dan tidak memberitahukan kepada sesama pimpinan, menjatuhkan sanksi berat kepada terperiksa berupa diminta untuk mengajukan pengunduran diri sebagai pimpinan KPK. Mengumumkan putusan ini pada media jaringan milik komisi yang hanya dapat diakses oleh insan komisi dan atau lainnya sesuai dengan peraturan Dewan Pengawas tentang penegakan kode etik dan kode perilaku. Ketua IM 57 Plus Institut Muhammad Praswat Nugraha menilai penyidik kepolisian seharusnya bisa menahan Firly Bahuri. Praswat menilai ada ukuran memaksa kehadiran Firly dalam penanganan kasus pemerasan ex-Mentan. Membawa ini namanya dalam dunia penyidikan itu memang bukan sprint penangkapan, tapi sprint membawa. Jadi lebih karena di dalam proses penyidikan ini sudah sifatnya sudah pro justisia, jadi kehadiran seorang tersangka atau seorang saksi yang diperiksa dalam proses penyidikan itu sudah menjadi sifatnya memaksa. Firly Bahuri mengajukan pengunduran diri sebagai Ketua KPK pada Senin 18 Desember yang lalu yang ditujukan kepada Presiden Jokowi melalui Kemensetnek. Namun, Jumat pekan lalu, Kemensetnek menyatakan surat pengunduran diri Firly tidak dapat diproses oleh Presiden karena tak sesuai dalam ketentuan Undang-Undang KPK. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, kenapa Firly Bahuri tak juga ditahan padahal penyidik sebenarnya memiliki kewenangan untuk itu? Kami bahas dengan peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum UGM Zainur Rohman. Pak Zainur, selamat malam. Suara Anda belum terdengar, Pak Zainur, boleh di-unmute? Selamat malam. Kita juga mengundang Kabid Humas Polda Metro Jaya tapi tidak mengkonfirmasi hingga saat ini. Pak Zainur, penahanan Firly ini kan menurut KUHP dan KUHAP itu kewenangan penyidik. Tapi kenapa Firly belum juga ditahan? Apakah memang berdasarkan Firly yang kemudian tidak akan lari atau alat bukti atau apapun? Menurut analisis Anda apa? Ya, memang sebenarnya penyidik punya kewenangan ya untuk melakukan penahanan terhadap seorang tersangka jika dikhawatirkan seorang tersangka tersebut melarikan diri, mengulangi perbuatan atau menghilangkan atau merusak alat bukti.
Nah, kalau kita lihat sebenarnya kalau dilihat dari rekam jejak perkara ini, resiko-resiko itu ada gitu ya. Setidak-tidaknya adalah ketika seorang Firly Bahuri bisa misalnya mempengaruhi saksi-saksi atau menghalangi penyidik untuk mendapatkan alat bukti atau bahkan misalnya juga menghilangkan barang bukti. Jadi menurut saya seharusnya penyidik dapat mempertimbangkan untuk melakukan penahanan terhadap Firly Bahuri. Yang kedua, Firly Bahuri sebagai ketua KPK itu juga punya kebijakan di KPK. Setelah seseorang ditetapkan sebagai tersangka, diumumkan melalui konferensi pers, itu diikuti dengan penahanan. Itu adalah kebijakan Pak Firly di KPK. Sehingga menurut saya juga seharusnya dapat dilakukan hal yang serupa ketika Firly Bahuri menjadi tersangka di kepolisian. Yang ketiga, mungkin ya kepolisian masih menunggu proses pemberhentian Firly Bahuri secara tetap sebagai ketua KPK. Mungkin tadinya Polri khawatir jika dilakukan penahanan maka bisa menghambat penegakan hukum di KPK, juga dapat mempengaruhi kewibawaan atau harkat martabat KPK yang dapat jatuh gitu ya. Tapi menurut saya setelah adanya putusan dari Dewan Pengawas KPK yang memutus terjadinya pelanggaran etik berat pada Firly Bahuri dan meminta Firly untuk mundur, maka menurut saya seharusnya kekhawatiran-kekhawatiran itu sudah tidak ada lagi, sehingga sekarang ya penyidik dapat menggunakan kewenangannya melakukan penahanan terhadap Firly Bahuri untuk memperlancar proses penyidikan dan nantinya ketika ada pelimpahan berkas kepada kejaksaan diikuti dengan pelimpahan tersangkanya ketika sudah dalam kondisi dilakukan penahanan, Mbak. Pak Zainur, kalau Kapolda Metro Jaya pernah di KPK, satu angkatan juga dengan Firly di Akpol tahun 90, menurut Anda ini jadi bebankah untuk kemudian potensi bias dalam kasus ini bisa diselidiki hingga tuntas? Ya, sebenarnya sih harusnya itu tidak ada ya. Kenapa? Karena sejauh ini sudah sampai kepada proses penetapan tersangka. Ini hanya soal apakah perlu atau tidak perlunya dilakukan penahanan. Tetapi memang perkara ini sendiri saya lihat ada kontestasi antara Jenderal Karyoto dengan Firly Bahuri, saya lihat gitu ya. Kita lihat kemarin misalnya Firly Bahuri sebelum kemudian diberhentikan sementara, masih sempat misalnya menetapkan M. Suryo sebagai tersangka, dan M. Suryo ini kan dihubung-hubungkan oleh berbagai pihak dengan Kapolda Metro Jaya gitu. Nah, sehingga menurut saya sebenarnya sekarang tidak ada lagi sih satu halangan apapun bagi penyidik untuk melakukan penahanan terhadap Firly Bahuri. Ataupun kalau misalnya penyidik mengatakan tidak perlu melakukan penahanan terhadap Firly Bahuri karena tidak ada kekhawatiran, misalnya Firly Bahuri melarikan diri, mengulangi perbuatan atau menghilangkan barang bukti. Kalau menurut saya sih dilihat dari perkara ini, kemungkinan-kemungkinan itu ada. Kenapa? Karena di dalam penyidikan itu selalu berkembang. Adanya temuan-temuan baru, alat-alat bukti baru, misalnya ada rumah Kartanegara, ada harta benda yang ternyata disembunyikan, tidak dilaporkan di dalam LHKPN. Berarti kan kemungkinan juga ada hal-hal lain yang belum terungkap di dalam penyidikan ini, yang itu akan jauh lebih aman, rendah resikonya kalau Firly Bahuri dilakukan penahanan. Kalau yang bersangkutan di dalam tahanan kan kemudian ruang geraknya menjadi terbatas, akses terhadap dokumen, terhadap berkas, terhadap pihak-pihak, terhadap saksi-saksi itu kemudian dibatasi. Sehingga menurut saya demi kelancaran penyidikan dan juga pelimpahan kepada kejaksaan sudah selayaknya memang Firly Bahuri ini juga dilakukan penahanan, sebagaimana Firly juga selalu menahan tersangka KPK setelah dilakukan proses penetapan tersangka dan konferensi pers di hadapan publik. Jadi ya seharusnya hal yang sama juga dapat diterapkan kepada Firly Bahuri ini, Mbak. Lalu menurut Anda apa yang kemudian jadi alasan utama sampai sekarang masih belum juga ditahan? Saya sih lebih kepada alasan yang ketiga itu tadi ya, kemungkinan Polri menjaga nama baik KPK, menghindari kerusakan yang terjadi di KPK kalau ketuanya ditahan gitu ya. Dan kita tahu sekarang Dewas sudah memberi putusan, sehingga seharusnya alasan itu sudah tidak ada lagi gitu ya. Nah, kita berharap memang putusan Dewas itu segera kirim ke Setnek, kemudian Setnek tindak lanjut dengan Presiden mengeluarkan keputusan Presiden, Kepres, pemberhentian Firly Bahuri secara tetap tidak hormat sebagai ketua KPK karena sudah ada putusan Dewas yang memutus Firly melakukan pelanggaran etik berat
dan juga sudah ada surat pengunduran Firly Bahuri sebelumnya. Pak Zainur, Sehingga menurut saya drama ini harus segera diakhiri, Mbak. Tidak perlu lagi diperpanjang lebar. Nah, kalau sudah diberhentikan tetap, ya saya pikir penyidik akan lebih ringan hati untuk dapat melakukan penahanan terhadap ex Ketua KPK ini, Mbak. iya, tapi kan keputusan Dewas itu kan hanya meminta pengunduran diri. Ya, itulah komplikasinya ya. Dewas di dalam membuat peraturan nomor 2 tahun 2020 itu tidak membuat peraturan dia bisa memberhentikan Ketua KPK karena memang Undang-Undang 19 2019 itu tidak memberi kewenangan kepada Dewas untuk memberhentikan. Memang bisa menjadi problem hukum gitu ya. Tapi menurut saya Presiden ya bisa menindaklanjuti putusan Dewas itu dengan memanfaatkan beberapa term di dalam Undang-Undang 19 2019. Seorang pimpinan KPK dapat diberhentikan jika yang pertama melakukan perbuatan tercela, Oke. yang kedua itu mengundurkan diri, atau yang ketiga dijatuhi sanksi berdasarkan Undang-Undang KPK. Jadi dengan beberapa ketentuan itu tadi seharusnya Presiden hari ini pun bisa memberikan keputusan yaitu dalam bentuk kepres pemberhentian Firly Baik. Bahuri secara tetap dengan tidak hormat sebagai Ketua KPK, dan itu akan mengakhiri drama juga. Firly Bahuri tidak akan menerima gaji karena itu juga uang rakyat, akan diberhentikan, dan yang terakhir adalah penyidik tidak akan ada beban menahan seorang Ketua KPK nonaktif karena sudah diberhentikan secara tetap, Mbak. Terima kasih Pak Zainur sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Sehat-sehat selalu.